Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang, ustazah mahasiswa semuanya. Ini merupakan form soal ya. Form soal ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk hari dan tanggal itu sesuai jadwal kita ya. Berarti pekan depan atau Kamis depan itu di tanggal tanggal 9 Januari tahun 2025. Kemudian untuk soal ini digunakan oleh program studi S1 Ekonomi Syariah dan juga S1 PAI. Nah, untuk waktunya juga sesuai jadwal ya. Dosen pembinaannya sendiri dan sifat ujiannya itu individu atau take home. Kemudian untuk instruksi ujian ya, instruksi ujiannya. Nah, buatlah oleh masing-masing mahasiswa sebuah ringkasan atau resume dalam bentuk makalah dengan memilih salah satu topik berikut yang benar-benar diminati dan dipahami. Jadi di sini ada 8 ya topik ataupun bahan kajian ataupun materi yang sudah kita bahas, yang sudah kita diskusikan, dan sudah dipresentasikan juga ya. Jadi selama satu semester di mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, ada bentuk dan makna kata, ada diksi, kalimat dan kalimat efektif, kemudian ada paragraf, ya, ada topik, tema dan kerangka keterangan, penulisan karya ilmiah, penulisan sumber bacaan atau perujukan, kemudian ada reproduksi teks. Ya, ini adalah 8 ya, 8 topik ya ataupun bahan kajian yang bisa dipilih oleh masing-masing mahasiswa. Nah, kemungkinan untuk sama ya, untuk topik yang sama itu pasti ada gitu ya. Namun nanti tentu kita akan melihat ya, apakah di sini ada plagiarisme ataupun tidak gitu ya. Kemudian ya, ini transparansi ya, transparansi skor ya. Nah, penilaiannya yang pertama aspek atau konsep yang dinilai ya, itu ada 6 ya yang kita nilai. Pertama, sistematika penulisan harus sesuai gitu. Ada covernya, ada kata pengantar, ada daftar isi ya, kemudian ada isi ya, bebas isinya itu apakah menggunakan bab satu, bab 2, bab 3 ataupun langsung boleh. Kemudian daftar pustaka. Yang kedua, itu skornya 15 ya. Nah, skor per butirnya 15. Kemudian yang kedua, akurasi pengambilan poin penting atau gagasan utama atau ide pokok atau intisari teks asli. Nah, karena kita melakukan atau ya reproduksi teks ya dengan melakukan ringkasan ya atau menulis ringkasan atau resume, maka kita mengambil poin penting ataupun gagasan utama atau ide pokok atau intisari dari teks aslinya. Itu skornya 20 ya. Nah, skornya 20. Kemudian penggunaan standar PUBI baik dari tanda baca, ejaan serta penggunaan diksi dan kalimat efektif. Nah, intinya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu skornya 15. Menggunakan setidaknya 3 referensi yang berbeda. Nah, di sini ya, Ustaz diminta untuk meringkas ataupun membuat resume itu dari 3 referensi. Ya, dari 3 referensi. Boleh ya, cara penulisannya itu dipisah. Maksud anak itu dipisah. Ini halaman 1 sampai halaman 3 itu referensi pertama. Ya kan? Halaman eh, 4 sampai 5 misalnya itu referensi kedua, ya kan? Nah, kemudian halaman 6 sampai halaman 9 atau 10 itu referensi terakhir. Boleh seperti itu atau digabungkan ya. Atau digabungkan. Kalau digabungkan berarti Ustazah dan mahasiswa semuanya harus mencantumkan nama orangnya di dalam body notes-nya, di dalam paragraf yang dibuat gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, 3 referensi yang berbeda ini diambil dari dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Nah, jadi kalau sekarang tahun 2024, berarti Ustazah mahasiswa semuanya harus menggunakan referensi atau sumber bacaan dari tahun 2014 ya, 2014 sampai 2024 gitu. Kemudian ya, bentuk referensi itu ada buku, ada artikel, ya, ada sumber lainnya. Kemudian ya, cara mendapatkan sumber bacaan ya atau referensi yang baik, yang valid, yang kita yakin ya keabsahannya itu dari beberapa website tertentu ya. Nah, ini Anda berikan contoh website resmi ya untuk mendapatkan referensi-referensi yang valid
ya atau yang absah ya, itu dari Google Scholar. Nah, itu poinnya 20. Kemudian penulisan sumber bacaan diutamakan dengan menggunakan aplikasi Mendeley ya. Nah, Ana kemarin sudah meminta Ustaz Azhar dan masuk semuanya mempelajari cara penggunaan Mendeley ya. Nah, ini diutamakan. Jika memang tidak bisa sama sekali, ya apa boleh buat ya kan. Nah, nanti Ustaz Azhar tetap akan bisa belajar ya, bisa belajar menggunakan Mendeley ya. Baik itu secara pribadi ya, otodidak ataupun dengan belajar lagi ya. Nah, belajar lagi nantinya. Itu poinnya 15. Kemudian yang terakhir itu tidak melakukan plagiasi. Nah, atau tidak memiliki kesamaan dengan punya teman lebih dari 40% walau memilih topik yang sama. Nah, misalnya Ustadz Abad memilih topik eh, tema, topik dan kerangka-kerangan. Ustadz Furkon juga memilih topiknya sama. Nah, di situ kan kita lihat apakah ada kesamaan dari konten ataupun isi ya kan. Nah, terjadi tidak plagiasi ya kan. Nah, jadi kalau plagiasinya lebih dari 40%, maka nilainya tentu akan bermasalah ya. Akan bermasalah jika lebih dari 40%. Itu poinnya juga 15 ya. Jadi total skor secara keseluruhan itu adalah 100. Semoga bisa dipahami instruksi soal ini. Silahkan dikerjakan dengan baik ya dan maksimal ya untuk apa ya? Untuk pengerjaannya mulai dari sekarang ya. Dari form soal ini diberikan sampai tanggal 9 ya. Ada jangka waktu 1 minggu untuk mengerjakan ujian akhir semester ini. Baik, terima kasih banyak. Selamat bekerja. Semoga sukses beserta mahasiswa semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, mohon maaf beserta mahasiswa semuanya. Ada yang terlupa untuk PAI ya, juga dikerjakan sesuai jadwal ya. Berarti untuk PAI itu nanti dimulai dari tanggal 6 ya. Tanggal 6 dan dikumpulkan 1 minggu kemudian itu di tanggal eh, 13 ya. Nah, 13 Januari tahun 2025. Nah, untuk semua prodi ya, untuk setiap untuk masing-masing mahasiswa itu seperti biasa mengumpulkan ujian akhir semesternya itu melalui email ya, melalui email wahyudm02@gmail.com. Baik itu saja kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.